maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Ya justru aku berani karena ditemenin Farel. Coba kalau aku nggak ditemenin Farel, mungkin aku udah ketakutan tidur sendirian di teras malam-malam gitu. Hah? Di teras? Iya, malah nyamuknya gede-gede banget. Tangan aku sama tangannya Farel tuh pada bentol-bentol digigitin. Tunggu Fit, aku bingung nih. Kamu tidur di teras sama Farel. Ngapain Fit? Jadi gini loh, El. Kunci kosan aku tuh hilang. Jadinya aku tidur di teras yang ada bangku-bangkunya. Tapi karena Farel nggak tega aku sendirian, jadi dia temenin. Oh, kirain aku... Fit, kamu udah lama nunggu? Udah. Mos, makasih banyak ya. Udah malam, kamu hati-hati pulang. Oke, kalau gitu aku pulang dulu ya. Yuk, Fit. Mos, Ya, kamu dapat salam dari Vian, temen aku yang di kafe tadi siang. Dia minta nomor handphone kamu. Boleh? terserah kamu aja deh. Fit, kita ke dalam yuk. Makan di dalam aja ya. Enggak. Laparnya udah hilang, kelamaan nunggu. Ya, sorry Fit. Aku tadi meeting sampai malam. Kamu hari ini nggak nelfon aku sama sekali. Pulang-pulang sama Mbak Moza. Fit, ini masalahnya beda. Dia kan udah nolong aku, Fit. Karena dia aku bisa kerja lagi. Tapi balasannya, aku malah nyakitin perasaan dia. Kenapa, Kak? Kak Maya mau nanya sama kamu. Tapi kamu jawab yang jujur ya, Kay? Ada apa sih? Serius banget? Soal rencana pernikahan kamu. Kenapa kok Mami tiba-tiba merestui perkawinan kamu? Padahal sebelumnya menolak. Loh, harusnya Mas Bram sama Kak Maya seneng dong kalau aku direstuin. Kita seneng, Kay. Seneng banget malah. Ya, Mas ya? Tapi kita agak heran aja gitu. Kalau Kak Maya boleh nanya, apa Mami itu tiba-tiba berubah pikiran karena memang kamu keburu hamil? Iya. Hah? Shh, jangan berisik. Kamu tuh gila apa, Kay? Kamu beneran hamil? Ya enggak lah Kak, aku bercanda. Kita ini serius, Kay. Ya udah, tenang. Gini loh, Mas Bram kan pernah cerita ke aku kalau kehadiran cucu itu bisa ngeluluhin hati orang tua. Ya udah, aku bilang aja ke Mami kalau aku hamil. Jadi kan Mami ngerestuin hubungan aku sama Aldo. Aduh, kamu. Nanti aku lagi yang disalahin, Kay. Santai aja Mas. Yang penting kan trik aku manjur.
Lagi pula tadi papi sama mami udah mau ngelaksanain pernikahan aku secepatnya. Kamu tuh bandel banget sih, Kay. Kamu tuh nggak mikirin mami apa? Nanti kalau mami stres terus sampai sakit mikirin kamu gimana? Ya habis nggak ada cara lain, Kak. Terus Papi sama Aldo tahu soal ini? Jangan sampai mereka berdua tahu, bisa gawat nantinya. Ini rahasia kita ya. Ide kamu tuh, Mas. Iya, maaf. Nih, Kay. Kay, kamu yakin mamanya Aldo itu nggak bakal menghina kamu lagi? Tenang, Mi. Aku jamin namanya Aldo pasti luluh. Ya udah, nanti kamu bilang ya sama orang tuanya Aldo kalau besok kita mengundang makan malam di sini ya. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya sayang ya. Punya anak 3 kok nggak ada yang benar. Dulu Maya kawin lari. Farel kabur dari rumah gara-gara gadis kampung. Sekarang Kayla mau merit kok hamil duluan. Siapa yang duluan hamil nih? Enggak kok, Pi. Mami kok kaget kayak gitu? Papi sih kok nongol nggak bilang-bilang Mami. Mi, ini rumah Papi. Masa Papi mau nongol mesti bilang Mami? Mi, Papi nongol. Gitu. Mami kok kayak orang panik begini sih? Pi, tau nggak Pi? Minggu depan itu kan teman Mami itu mau menikahkan anaknya. Nah, anaknya itu hamil duluan, Pi. Oh, itu. Ya, mudah-mudahan sih bukan anak kita ya, Mi ya. Dan sampai-sampailah bikin aib keluarga aja. Iya sih, Pi. Ya. Aldo lagi jogging, tungguin aja ya. Pagi, Tante. Ngapain kamu kesini? Aku disuruh Mami kesini. Disuruh mami kamu? Mami ngundang tante sekeluarga untuk makan malam. Kapan, Tante? Nanti malam. Juga ikut ya? Ya dong, juga pasti ikut. Yes! Kamu tuh jangan ngada-ngada, Kayla. Waktu di kafe itu, jelas-jelas mami kamu menolak Aldo. Mungkin waktu itu Mami cuma salah paham. Mami kan orangnya gengsian. Kadang apa yang dia katakan gak sesuai sama hatinya. Maminya Kayla gengsi ya. Mama sensitif. Nggak nyambung, Kayla, pokoknya Tante tidak akan datang ke rumah kamu. Papanya Aldo juga. Udah, mau ke pasar. Kayla. Kayla, keluargamu tidak sepadan dengan keluarga kami. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai Aldo dengan tulus? Aldo itu miskin. Soalnya kelas sosial kita kan berbeda. Dan kamu bakalan nyesel loh kalau kawin sama Aldo. Antara bumi sama langit, jauh banget. Tapi saya cinta sama Aldo. Kayla, masih banyak pria kaya yang bisa menjadi suamimu. Daripada laki-laki miskin seperti Aldo, gak mungkin bisa membahagiakan kamu. Papa, jangan sembarangan. Jangan menghina Aldo yang miskin. Dia itu cerdas dan baik. Kalau enggak, mana mungkin Kayla cinta sama Aldo? Tuh kan? Orang tuh jangan menilai kaya dan miskin. Aldo pasti bisa membahagiakan siapapun istrinya dengan kepintarannya. Dia pasti berhasil. Dia bisa jadi kaya. Bilang sama ibu kamu
Saya akan datang ke rumah kamu. Saya akan menunjukkan, biarpun kita keluarga miskin, tapi kita punya harga diri. Bener, Tante. Tante mau kemana? Mau ke pasar? Aku temenin ya? Gak usah, nanti mami kamu cari-cari lagi. Udah deh. Enggak kok, aku jamin Mami nggak bakal marah. Sini aku bawain keranjangnya. Farel, Kamu masih marah sama aku, Mos. Aku cuman kecewa aja sama kamu. Kamu kok tega-teganya sih ngejodohin aku kayak gitu? Mos, aku juga pengen melihat kamu bahagia. Udah saatnya kamu ngelupain aku, Mos, dan cari pria yang lain yang tepat buat kamu. Kamu pikir aku nggak mampu nyari sendiri? Enggak, Mos, kamu jangan salah paham dulu. Kebetulan aja Vian itu suka sama kamu. Ya kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa. Nanti aku bilangin sama dia. Rel, waktu Vian minta tolong sama kamu, apa kamu nggak bilang kalau kita pernah hampir menikah? Apa itu perlu, Moza? Jadi selama ini aku nggak pernah berarti buat kamu. Mos, aku terima kasih banget sama kamu. Karena kamu udah banyak nolongin aku. Aku hutang budi banyak sama kamu. Tapi apa perlu, Mos? Kita ungkit masa lalu kita. Hubungan kita kan sudah berakhir, Moza. Farah, aku udah maafin kamu kok. Makasih ya, Mos. Ya udah, aku pulang dulu ya. Tunggu, Rel. Aku udah bikin sup jagung. Kita makan dulu yuk. Aku... Udah deh. Kamu nggak mau kan bikin aku kecewa buat yang kedua kali? Kai, apa sih yang kamu lihat dari Aldo? Kenapa kamu bisa jatuh cinta sama dia? Aldo itu orangnya tulus, Tante. Aku nggak pernah ngeliat cowok setulus dia. Cowok zaman sekarang kan brengsek, maunya senang-senang doang. Udah gitu Aldo penampilannya keren lagi. Tante bangga sama kamu. Kamu pinter milih cowok. Dan Tante nggak nyangka loh, kamu mau ke pasar yang becek-becek begini. Aku tuh udah biasa Tante kesini sama Mami. Masa sih? Mami biasa Tante belanja di pasar. Malah dia pintar nawarnya. Kok nggak suruh pembantu? Enggak. Mami orangnya nggak bisa diem. Apa-apa mau dikerjain sendiri. Sampai ke pasar aja dia tuh beli ikan segar. Ikan segar dipotong sendiri lagi. Udah gitu, kalau beli ayam, ayam hidup. Dipotong, dikulitin sendiri. Ya ampun. Yang bener, Kai. Bener. Masa Tante nggak percaya sih sama aku? Tante, lapar nih. Kita makan bakso yuk. Kayaknya enak tuh. Aduh, jangan deh. Nanti kalau kamu sakit perut, repot lagi. Aku biasa makan bakso kayak gitu. Biasanya Mami ngajakin aku sambil nongkrong. Hah? Sebelah Pak. Tentang buat kamu bohong. Masa bohong tiap hari sih? Bener. Tapi kayaknya tuh anak pinter ya, ngebela tuh orang tua. Ya, saya sih takutnya dia pingsan lagi, Mas. Kayak waktu bantuin Mama di kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Al. Kamu ikut ke pasar, Kayla? Iya, Doh. Mama udah bilang nggak usah. Dia maksa. Tapi Mama nggak nyangka loh. Kayla itu mau masuk ke pasar. Mana becek-becek lagi. Al, aku bantuin Tante masak ya. Biar nanti kalau udah nikah, aku bisa masakin buat kamu. Yuk. Kayaknya nyokap udah setuju tuh. Kok bisa ya? Pakai dukun kali. Jadi kawin dong. Kalau aku nikah sama Aldo, aku mau deh Tante punya anak kayak Aldo. Dia orangnya baik, ganteng, pintar, sopan lagi. Gimana sih Tante cara ngedidiknya?
Pastikan kalau anaknya hebat karena orang tuanya juga hebat ngedidiknya. Kamu bisa aja, Kay. Serius? Aku kagum banget sama Tante. Maafin Mami ya, Tante. Apalagi soal yang di kafe waktu itu. Tante juga minta maaf ya. Abis kebawa emosi. Lagi pula Tante minder sama mami kamu. Mami kamu itu pakai berlian. Pasti mahal. Sementara Tante punya apa sih? Jadi gara-gara itu? Kay, berliannya pasti mahal ya? Dia punya koleksi. Tante pengen yang kayak gitu? Pengen sih, tapi kan nggak mungkin. Jangan khawatir, Tante. Semuanya jadi mungkin kalau aku jadi calon menantu Tante. Fit, ini kan udah jam istirahat. Makan yuk. Yuk, kebetulan aku juga lapar. Rel, tadi pagi kamu kemana sih? Aku udah bawa sarapan ke rumah kamu, tapi kamunya nggak ada. Aku dari rumah Moza, Fit. Ngapain? Enggak, aku cuma mau minta maaf soal yang jodoh-jodohin itu. Sampai jam segini? Soalnya abis itu dia ngajakin sarapan. Ya udah, aku nggak enak juga kan nolak. Yuk, mau makan di mana kamu? Nggak usah, aku udah kenyang. Kamu kenapa sih, Fit? Tadi katanya kamu lapar. Ya kenyang dengan cerita kamu. Ya ampun, Fit, kamu marah. Enggak. Siapa yang marah? Fit, kamu gak ngerti juga ya? Aku tuh kesana cuma mau minta maaf. Kamu tahu kan aku tuh... Iya, aku ngerti. Kamu kesana karena utang budi kan sama dia. Kamu minta maaf sama dia. Terus apa-apa kamu mesti lakuin demi kemauannya dia karena takut nyinggung perasaannya dia kan? Fit, kamu tuh ngeselin banget sih. Ya udahlah, mendingan aku pulang aja. Pulang aja. Nggak salah deh, aku milih calon istri kayak kamu. Mama aku yang keras aja bisa luluh hatinya sama kamu. Kamu kan tahu, Al. Kalau soal nguluhin hati orang, aku tuh ahlinya. Berarti kalau kamu suka sama cowok lain, hatinya diluluhin juga sama kamu? Ya enggak lah, Al. Aku tuh sayangnya sama kamu. Ya udah, aku pulang dulu ya. Jangan lupa nanti malam. Iya, hati-hati ya. Apa-apaan sih kamu? Kok pakai jari sih? Oke, ngapain sih kamu di sini? Itu Mi, aku nyari roll rambut. Kan nanti malam keluarganya Aldo mau datang, jadi aku harus tampil cantik dong. Tuh loh, di tempat aksesorisnya Mami tuh. Di sini. Tuh. Makasih ya Mi. Nggak enak banget diem-dieman kayak gini. Tapi gimana baikannya ya? Mi, Pi, keluarganya Aldo udah datang. Yuk, oke. Nih. Udah deh, Papi duluan aja. Mami bingung nih, mau pakai yang mana? Tapi Mami dandannya yang cepet, ya. Iya, Pi. Udah dong Mi, jangan berlebihan. Pakai yang sederhana aja ya.
Kesian dong mamanya Aldo kalau minder. Pasti dia kesini nggak pakai apa-apa. Masa Mami mau pakai perhiasan yang mencolok sih? Ya tapi yang mana? Kamu pilihin dong. Yang ini aja, Mi. Ini cocok kok buat gaun Mami. Yang ini. Sederhana banget sih, Kay. Ya ampun, Mi. Ini kan cuma pertemuan keluarga biasa. Emangnya mau pameran perhiasan? Ya udah ya, Mi. Aku ke depan dulu. Ya udah. Masa yang ini sih sederhana banget? Harus lebih mewah dong biar aku yang pegang kendali. Tapi perhiasan aku tuh aku taruh di mana sih? Aku lupa kali ya. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Halo, ini adiknya? Iya. Ini kan, selamat malam. Kan dulu. Tante, ikut aku sebentar yuk. Kemana? Udah, ikut aja dulu. Kayla, mau kemana? Ada deh. Yuk. Ayo Pak, mari silakan. Apa-apaan sih Kayla? Kok tante diajak ke sini? Apa ini? Wah, bagus sekali, Kay. Tante suka? Tante pakai ya? Apa-apaan, Kay? Ini punya siapa? Bukan punya siapa-siapa kok, Tante. Ini aku beliin khusus buat Tante. Kayla, ini kan mahal sekali. Ngapain lagi mereka berduaan di dalam? Kok Kayla jadi akrab sama calon mertuanya? Pokoknya Tante pakai ya perhiasan ini. Aku jamin deh, Tante pasti tambah cantik. Gak kalah mewah kok sama Mami. Kok perhiasanku dipakai dia sih? Ini pasti ulahnya Kayla di kamar tadi. Man. Mama dapat kalung dari mana? Mama dapat dari warisan orang tuaku. Wah, orang tua Mama nggak pernah ngasih kalung seperti itu. Udah, jangan berisik. Mama dikasih sama calon menantu. Hah? Man, makanannya enak banget. Boleh nambah nggak, Pak? Kamu bikin malu nih. Boleh nama, Bu? Makanannya enak ya? Nih, Tante tambahin ya. Silakan. Makasih. Ini semua Ibu yang masak? Iya dong. Kenapa? Nggak nyangka ya kalau saya itu bisa masak. Kirain beli. Habis makanannya kayak makanan restoran. Terima kasih. Istri saya ini memang masaknya enak. Dulu saya jatuh cinta sama dia karena masakannya enak. Silakan dicicipin lagi. Ini juga enak loh. Iya, enak sekali. Nggak menyangka Ibu yang begitu sibuk masih sempat ke dapur. Dan saya dengar Ibu juga kalau belanja di pasar tradisional ya? Pasar tradisional? Kayla bilang Ibu itu pintar nawarnya. Dan kalau beli ikan sama ayam, Ibu yang potong sendiri. Aduh, nggak sangka orang kaya masih saja melakukan hal-hal seperti itu. Perhiasan Ibu cantik sekali ya. Sepertinya saya pernah lihat. Gimana kalau sambil makan kita bicarakan soal pertunangan anak kita? Aduh, Pak. Jangan buru-buru atuh, Pak. Lagian saya udah kawin kok.
Man, bukan kamu bodoh. Aldo. Oh, keren saya, Pak. Kalau saya sih inginnya segera dilaksanakan. Iya, Pi. Tapi kalau udah berumah tangga, sementara mereka ini tinggal di mana ya, Pi? Ya pastinya bisa di rumah kita. Apa nggak terlalu sempit, Bu? Mami. Bagaimana kalau sebelum mereka menikah, kita pertunangkan mereka dulu? Kok tunangan sih, Pi? Langsung menikah aja. Mami, nggak pertunangan dulu. Duh, susah banget bungkus kado. Dari tadi gagal mulu. Rel, sebenarnya nasi goreng ini aku buatin spesial buat kamu. Aku buatin sepenuh hati aku. Tapi aku nggak yakin kamu bisa datang malam ini. Siapa? Lagi ngapain, Fit? Nggak lagi ngapa-ngapain. Oh, kirain lagi nungguin aku. Enggak, Jadi kamu nggak ngarepin aku datang? ya ngarepin. Tapi kan kamu lagi marah sama aku. Mana mungkin kamu datang ke sini? Apaan ini, Rel? Aku nggak punya apa-apa, Fit. Itu sebagai tanda maaf dari aku. Aku juga minta maaf ya, Rel. Tadi siang udah aku marah-marah sama kamu gak jelas. Ini apa sih? Aku buka ya. Fit, kamu bisa bukanya pelan-pelan nggak sih? Kasar banget sih kamu. Emangnya kenapa? Kamu tau nggak? Aku tuh ngebungkusnya setengah mati. Kalau tahu kamu bukanya kayak gini, mendingan nggak usah aku bungkus deh. Ya udah, kamu jangan ngambek ya. Aku ada nasi goreng buat kamu. Yuk. Nasi goreng. Kamu juga gak ngargain pekerjaan aku. Maksudnya? Nasi goreng itu udah aku bikinin capek-capek. Aku hias-hias biar kayak muka orang. Moji juga enggak, malah diacak-acak. Aduh, Fit. Maaf ya. Aku lapar banget. Sorry ya, Fit. Kok ketawa? Enggak. Berarti skor kita 1-1 dong. Terima kasih Pak atas undangan makan. Sama-sama, Pak. Bu. Terima kasih ya, Pak. Ayo Pak, Pak. Keluarga yang aneh. Kok Mami ngomong gitu sih, Mi? Kamu tuh sengaja ya? Ngasih perhiasan Mami buat mamanya Aldo ya? Ya abisnya aku nggak tega, Mi, sama mamanya Aldo. Dia minder banget sama Mami. Ih, kamu tuh memang bandel, tau nggak? Sakit, Mi. Aduh, kok perut aku tiba-tiba sakit ya? Kenapa sih, Kek? Aduh, maafin Mami ya. Ayo, yuk. Aku pengen deh bisa ikutan kursus masak. Siapa tahu aja nanti kalau aku udah punya modal, aku bisa buka catering. Kayak kakak kamu dulu, kan Mbak Maya pernah buka catering. Jadi kerjaan aku tuh nggak kayak gini-gini terus. Aku senang kalau kamu mau maju. Ntar deh, kalau aku udah gajian, aku kasih kamu uang untuk kursus masak ya. Tapi kan pasti biayanya mahal, Rel. Ya,
gajiku di kantor kan cukup lah untuk itu, Fit. Ya udah, nanti aku bayar ke kamunya nyicil-nyicil ya. Ya ampun Fitri, buat apa? Lagian kamu kan ntar jadi istri aku. Fit, panas banget ya? Ya udah, aku ambilin kipas anginnya. Nggak usah. Aku biasanya pakai AC, Fit. Nggak ada AC. Kalau mau kulkas. Kulkas? Ikut aku ya. Nih, Rel. Aduh. Mendingan ya? Iya. Bentar ya, aku mau pipis dulu. Iya. Kan benar. Farel! Kamu ngapain sih pakai baju? Kenapa sih, Fit? Pakai nggak? Pakai. Ini aja aku lagi buka pakaian yang lain. Aduh. Kamu persis banget ya, kayak waktu kejadian di retro. Farel pakai bajunya. Fit. Farel jangan. Ayo dong, Fit. Fitri. Buka dong matanya. Farel, kamu jangan gila deh. Astagfirullahaladzim. Farel, mending tuh pergi sana. Oh. Fit. Fitri. Farel. Fitri. Farel, aku udah mau. Fitri. Fitri. Fit, lihat dulu. Lihat dulu, Fit, lihat dulu. Aduh, Fit, lihat dulu. Fitri. Kamu apaan sih? Sakit, Fit. Tikus tuh. Mana, Fit? Waduh Aldo, selamat ya. Katanya udah mau tunangan sama Kayla. Iya. Doain aja ya supaya semuanya lancar. Pasti dong, Al. Kalian pasti menjadi pasangan yang paling berbahagia, Al. Ditunggu ya undangannya. Iya. Kayaknya kalian beruntung banget ya. Baru jadian aja udah mau tunangan. Nggak ada masalah sama sekali. Aku jadi ngiri lihat kalian berdua. Maafin aku ya. Aku jadi merasa bersalah sama kamu. Kau minta maaf sih, Al. Kebahagiaan kan hak masing-masing orang. Aku ke ruangannya Om Utama dulu ya. Kayla, mama aku pengen bilang makasih sama kamu. Katanya dia nyesel pernah beranggapan yang salah tentang kamu. Iya. Tak kenal maka tak sayang kan? Kamu pasti jadi menantu kesayangan mama aku deh. Farel boleh dikasih tahu kan? Gimana ya, Al? Aku sebenarnya pengen Kak Farel datang ke pertunangan kita. Tapi gimana? Tapi kalau cuma sekedar ngasih tahu kabar bahagia ini, masa nggak boleh? Ya nggak apa-apa sih. Kalau dari pihak keluarga kamu nggak ngundang Farel, aku ngundang dia. Dia kan teman aku. Emang Musa benar nggak mau diganggu? Mungkin dia belum bisa ngelupain masa lalunya. Cowoknya kayak gimana sih? Gue jadi penasaran sama cowoknya. Segitunya si Musa nggak bisa ngelupain dia. Lagian tuh cowok bego banget kali ya. Cewek secantik Musa ditinggalin gitu aja. Ya mungkin cowoknya punya alasan sendiri lah. Kenapa dia meninggalkan Moza? Lo kenal ya sama cowoknya? Gue jadi curiga nih sama lo nih. Jangan-jangan lo lagi cowoknya. Bener kan, Rel? Aduh, Rel. Sorry, Rel. Lo nggak ngasih tahu gue sih. Ya udah nyantai aja lah.
siang lu sibuk nggak? Gue pengen ngajak lu makan nih. Bisa ya? Oh, bisa. Di mana? Gimana, Mas? Sudah ada perkembangan yang baik dengan Farel? Sama sekali enggak, Om. Dia malah tambah dekat sama Fitri. Jadi, walaupun dia tahu kamu yang memasukkan dia di Starlight, itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa? Enggak, Om. Malah kemarin dia sempat ngejodohin aku sama teman sekantornya. Apa? Wah, gawat. Dia benar-benar nggak bisa lepas dari Fitri. Dan aku juga nggak bisa lupain dia. Kamu yang sabar ya, Mas. Kamu juga bingung bagaimana menghadapi dia. Mami kenapa sih, Mam, uring-uringan terus dari tadi? Mai, sebenarnya Mami tuh belum tega ngelepas Kayla buat tunangan, apalagi nikah. Bukannya tadi malam sudah sepakat tentukan tanggal pernikahan? Nah, kok sekarang jadi ragu sih? Ya, kamu kan tahu sendiri, Kayla itu kan anak bungsu, manja, childish. Apa dia siap berumah tangga, Mai? Mam, rumah tangga itu kan nggak ada sekolahnya. Nanti sambil berjalannya waktu juga Kayla bisa belajar. Lagi pula si Aldo kan orangnya dewasa, pasti dia bisa bimbing Kayla. Tapi kalau abis berumah tangga langsung punya anak? Apa? Mai, kamu jangan bilang sama papi kamu ya. Kamu juga jangan bilang siapa-siapa. Pasti nanti Mami yang disalahin. Dibilang Mami nggak bisa ngurus anak. Pasti Mami dimarahin, Mai. Loh, kamu kok tenang gitu? Kamu udah tahu ya dari Kayla? Enggak kok, Mam. Tapi kalau sudah kejadian ya mau gimana lagi, ya kan? Jadi itu ya alasan Mami kenapa Mami pengen nikahkan Kayla cepat-cepat. Tapi kamu jangan bilang papi ya. Papi sih pakai acara tunangan dulu. Mana keburu nantinya. Gimana kabar lu, Rel? Baik, Al. Lo sendiri gimana? Nggak pernah sebaik ini, Rel. Ada kabar apa, Al? Semalam keluarga gua diundang makan malam di rumah lo. Ngebahas pertunangan gue sama Kayla, Rel. Mami papi setuju? Semuanya lancar dan rencananya gue pengen undang lu di acara pertunangan gue, Rel. Kapan, Al? Bulan depan. Jujur, Al, gue ikut seneng. Tapi lo tahu kan, gue nggak mungkin kesana karena papi nggak mungkin menginginkan gue ada di sana. Rel, gue tahu keluarga lu pasti nggak bakal ngundang lu. Tapi lu kan sahabat gue. Masa gue nggak boleh ngundang sahabat sendiri di acara pertunangan gue? Dan lu calon kakak ipar gue, Rel. Gue pengen lu datang sama Fitri. Makasih, Al. Kita lihat aja ntar ya. Iya. Gue harap suatu saat keluarga lu bisa nerima hubungan lu sama Fitri, ya, Rel. Al, gue lega banget akhirnya adik gue dapet pasangan hidup kayak lo. Gue tahu, Al, cuman lo yang bisa menghandle adik gue. Lo harus ekstra sabar yang ngadepin dia. Iya. Gue pasti akan jagain Kayla, Rel. Makasih, Al. Sama-sama. Mama, aduh, kaget nih. Kirain setan. Katanya pengumuman casting sinetron. Kaget ya? Gimana? Lulus nggak? Hah? Ya gitu deh, Ma.
Masih disuruh tunggu panggilan katanya. Tapi mah, aku ketemu cewek cakep banget, seksi banget mah. Di tempat syuting, sama-sama figuran. Calon mantu mama ini, itu tipe aku banget mah. Kaya, seksi, terus kulitnya putih, mulus, wanginya wangi. Bun deh. Bagus ya, Bang. Tiap hari kamu pamit mau cari kerja. Ternyata kamu cuma cari cewek. Ma, anakmu ini cuma cari cewek. Masa cari cowok? Man, nggak malu kamu sama anak kamu? Sana, cari kerja, ayo. Enggak, capek. Man, kalau kamu nggak dapat kerja, kamu nggak boleh makan malam. Ayo, Oka. Aduh. Ya, Pak Utama. Pak Rel. Bagus sekali, Pak. Kerjanya sangat bagus. Baru awal aja saya sudah bisa menilai bahwa Farel itu orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Kenapa, Pak? Oh, pasti, Pak. Saya masih ingat kok pesan Bapak. Enggak, Pak. Tenang saja, Pak. Sampai kapanpun saya tidak akan bilang bahwa Farel kerja di sini karena permintaan Bapak. Jadi benar dugaanku. Ini semua rekayasa papi. Dan waktu itu saya sudah bilang dia sangat percaya kok bahwa Musa yang merekomendasikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya silakan duduk. Ini laporan saya sudah buat. Sekaligus saya mau pamit. Pamit? Maksud kamu? Saya berterima kasih sama Bapak karena sudah diberi kepercayaan di sini. Tapi saya kecewa Pak karena Bapak sudah membohongi saya. Tunggu Rel, saya nggak ngerti maksud kamu. Saya sudah mendengar semuanya Pak. Jadi Bapak nggak perlu menjelaskannya lagi. Ini semua karena Papi kan. Oke, hari ini juga saya akan mengundurkan diri Pak. Rel, maafkan saya. Kamu jangan emosi dulu. Bukan Bapak yang salah, tapi Papi saya yang salah. Jadi Bapak nggak perlu minta maaf sama saya. Saya cuma kecewa sama konspirasi ini aja, Pak. Tapi terlepas dari masalah pribadi kamu dengan ayah kamu, saya mohon kamu jangan keluar dulu dari sini. Tenaga kamu sangat dibutuhkan di sini. Maaf, Pak. Ini sudah menyangkut dengan harga diri saya.